Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin presentasi tentang pemikiran ekonomi Imam Al-Makrizi. Yang pertama yaitu Alifian Fadli, yang kedua Muhammad Fakih, yang ketiga Faik Ardiansyah, yang keempat Tamliya Tiagang, yang kelima Ilham Qoriul, yang keenam Yanfa Fawas Aska. Riwayat hidup Imam Al-Makrizi. Tasyahuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makriza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rulah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu al-Istighta ini menetap di Kairo dan memakul jabatan Hakim Agung Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barqut 786 sampai 801 Hijriah. Sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 Hijriah atau 1430 Masehi, ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukmin di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Makrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 28 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Yang pertama adalah konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengungkapkan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaah sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikiran ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang yang buruk, dan daya beli uang. Selanjutnya adalah sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas primesnya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dan yang selanjutnya adalah implikasi penciptaan mata uang buruk. Menurut Imam Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dirham dan dinar. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada masa itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika
persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Dan selanjutnya adalah konsep daya beli uang. Menurut Imam Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli uang real mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu teori inflasi. Teori ini mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang terjadi di Mesir. Menurut Imam Al-Maqrizi, peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa lalu hingga sekarang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menambah jumlah barang dan jasa yang sama. Imam Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang pertama ada inflasi alamiah. Sesuai dengan namanya, inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Menurut Imam Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. B. Inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyebabkan yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan percetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Karya-karya Al-Maqrizi. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Nizah wa Al-Tahassum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Imam bil Akbar Man Bi'at Al-Habsah Min Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja seperti kitab Tarajim Muluk Al-Gharb dan kitab Al-Dahab Al-Masbuk.
di zikri manhaja min al-khulafa wa al-muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Sur al-Uqud fi Zikr al-Nuqud, kitab al-Aqyalin wa al-Auzan al-Syar'iyah, kitab Risalah fi al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ighasah al-Umma bil Haisi al-Gummah. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syawal membagi menjadi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab Al-Khabaran Al-Basr. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Dural Al-Mutifa fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawa'is wa Al-Ittibar bin Zikri Al-Hitat wa Al-Asar, kitab Idzar An-Hunafa bi Islam, seperti kitab Al-Mawa'is Nafa bi Zikri Al-Ima Al-Fatihah Al-Khulafa, dan kitab Al-Suluk Limar Rifa 2 Al-Muluk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.